Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salma Agustika Zain, kemudian Dewi Latifa, Dina Yosita, Anisra, Yusra Hayati, dan saya sendiri, Yudianto. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan pembuatan silabus. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Diana. Untuk Diana, dipersilakan. Baik, di sini kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana pengembangan silabus. Nah, di sini sudah terdapat contoh silabus berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 2014, kurikulum 2013 tentang silabus biologi minat SMA. Nah, jadi berdasarkan Permendikbud ini terdapat komponen-komponen yang harus ada di silabus. Yang pertama, ada satuan pendidikan, yang kedua ada kelas, kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, kemudian untuk mengembangkan silabus, di sini diperlukan tabel beserta komponen-komponen yang ada pada Permendikbud yang sudah disebutkan tadi. Jadi untuk mengembangkan silabus mata pelajaran biologi ini, pertama kita harus menentukan satuan pendidikan apa yang akan kita kembangkan silabusnya. Jadi kelompok kami memilih satuan pendidikan sekolah menengah atas pada kelas 11. Kemudian selanjutnya adalah menentukan kompetensi inti. Namun sebelum ke kompetensi inti, kita harus tahu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki siswa setelah melakukan pembelajaran biologi ini. Nah, standar kelulusan ini terdapat pada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 pasal 9, di mana terdapat 8 poin dari A sampai H yang merupakan berisi berupa sikap spiritual atau sikap religius, kemudian sikap sosial, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari poin A sampai H ini merupakan dasar untuk nanti menentukan kompetensi inti. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi inti ini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Nah, pengertian ini dimuat pada pengertian kompetensi inti ini dimuat pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan kurikulum 2013. Nah, jadi kompetensi inti ini merupakan indikator tercapainya standar kelulusan. Nah, dalam kompetensi inti ini memuat 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi inti itu kompetensi inti 1 memuat sikap spiritual, kompetensi inti 2 mengenai sikap sosial, kompetensi inti 3 mengenai pengetahuan, dan kompetensi 4 mengenai keterampilan. Nah, penjelasan tentang kompetensi inti ini sudah ditentukan dan dimuat dalam Permendikbud nomor 37 nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD pelajaran kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi, kemudian untuk kompetensi inti ini sudah dimuat dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI dan KD pelajaran
kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, di sini kelompok kami mengambil kelas 11. Nah, untuk rumusan kompetensi intinya sudah ditetapkan pada Permendikbud tersebut. Jadi dari sini kita ambil dan kita pindahkan ke file silabus. Ini merupakan kompetensi inti yang harus dicapai dalam pembelajaran biologi kelas 11, dimulai dari kompetensi inti 1 hingga kompetensi 4. Nah, selanjutnya adalah kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar akan dijelaskan oleh rekan saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Yusra. Untuk saudara Yusra, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kompetensi dasar. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016, kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Nah, kalau kompetensi inti tadi kan indikatornya itu tercapainya SKL, sedangkan kompetensi dasar ini indikatornya tercapainya kompetensi inti. Jadi, kompetensi dasar itu indikator tanda-tanda tercapainya kompetensi inti pada suatu mata pelajaran di satuan pendidikan tertentu yang isinya kalau KI tadi itu hanya kompetensi, sedangkan kalau KD itu kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dikuasai di SMA. Contohnya itu pada mata pelajaran biologi. Nah, itu kompetensi dasar. Nah, terkait kompetensi dasar ini sudah ada di KIKD Biologi SMA. Nah, kelompok kami menggunakan untuk kelas 11 yaitu 3.1 menjelaskan komponen kimia penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, untuk 3.1-nya kami menggunakan itu. Selanjutnya untuk KD 4.1 yaitu menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Anissa. Untuk Anissa, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, indikator ini merupakan kompetensi perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.
Nah, indikator pencapaian kompetensi ini dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan juga diukur, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Di sini indikator ini harus mencapai tingkat kompetensi minimal dan juga dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal KD. Nah, indikator ini dirujuk dari kompetensi dasar dan harus dikuasai oleh peserta didik. Di sini, ketika kita akan membuat indikator, kita harus melihat KKO dari kompetensi dasarnya. Nah, di sini KKO dari kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan. Nah, menjelaskan di sini masuk ke dalam C2. Sekarang langsung saja kita buat indikatornya. Indikator 3.1.1. Dari KD menjelaskan komponen kimia penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit kehidupan. Itu yang pertama, kita menjelaskan komponen kimiawi. Penyusun sel. Kemudian untuk indikator 3.1.2, di sini kita mengaitkan struktur dengan fungsi sel. Untuk indikator 3.1.3, di sini kita menjelaskan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, dalam merumuskan indikator ini, setidaknya KD ini dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Kemudian, untuk KD 4.1-nya, ini merupakan keterampilan, indikatornya yaitu melakukan pengamatan mikroskopis, struktur sel tumbuhan. Untuk keterampilan 4.1.2, di sini menyajikan hasil pengamatan mikroskopik, struktur sel tumbuhan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya materi akan dipaparkan oleh saya sendiri. Filmnya yaitu materi pokok. Materi pokok itu adalah dia memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, dalam menentukan materi pokok itu kita harus berdasarkan dari KD-nya, yaitu
Di sini ada KD 3.1, yaitu dia menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian untuk materi pokok yaitu dapat dibuat menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu sel. Kemudian untuk materi yang pertama itu komponen kimiawi penyusun sel. Untuk yang kedua yaitu struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Selanjutnya untuk KD 4.1 yaitu di sini menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit kecil kehidupan, yaitu untuk materi pokok yaitu struktur dan fungsi sel hewan dan tumbuhan. Kemudian selanjutnya itu proses yang berlangsung pada sel hewan dan tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Jadi untuk materi pokok yang pada KD 3.1 itu dia ada 3 poin, yaitu komponen kimiawi penyusun sel, kemudian yang kedua struktur dan fungsi bagian-bagian sel, dan yang ketiga itu kegiatan sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Dan untuk yang KD 4.1 dia ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu struktur dan fungsi sel hewan dan tumbuhan. Yang kedua proses yang berlangsung pada sel hewan dan tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Baik, pembelajaran itu sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini, yaitu bagaimana kegiatan pembelajaran itu supaya bisa memenuhi dari kompetensi dasar dan indikator tersebut. Jadi untuk yang pertama yaitu siswa membaca dan mengkaji buku terkait komponen kimiawi penyusun sel serta gambar-gambar yang meliputi sel prokaryotik, sel tumbuhan, dan sel hewan.
Untuk yang kedua, siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya mengenai kaitan struktur dengan fungsi sel. Untuk KD 4.1 yaitu dia kegiatan belajarnya yaitu melakukan pengamatan mikroskopik mengenai struktur sel dan proses mitosis pada akar bawang, segar, preparat, awetan secara berkelompok. Jadi pada kegiatan pembelajaran pada KD 3.1 yaitu dia yang pertama siswa membaca dan mengkaji buku terkait komponen kimiawi penyusun sel serta gambar-gambar yang meliputi sel prokariotik, sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya mengenai kaitan struktur dengan fungsi sel. Kemudian untuk KD 4.1 yaitu dalam kegiatan pembelajarannya itu melakukan pengamatan mikroskopis mengenai struktur sel dan proses mitosis pada akar bawang, segar atau preparat awetan secara berkelompok. Untuk demikian dari saya untuk selanjutnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu materi akan dipaparkan oleh Salma. Untuk Salma, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu bagian penilaian. Nah, menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, untuk teknik dan instrumen penilaian dari setiap kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini berbeda-beda. Nah, menurut Permendikbud nomor 66 tahun 2013 untuk penilaian kompetensi sikap itu pendidik bisa menilainya melalui observasi, kemudian penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan juga jurnal. Nah, untuk penilaian kompetensi pengetahuan itu pendidik bisa melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, untuk tes tulis sendiri itu bisa berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, kemudian benar salah, menjodohkan, dan uraian. Nah, untuk instrumen tes lisan itu bisa berupa daftar pertanyaan, kemudian untuk instrumen penugasan itu dapat berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok. Nah, untuk penilaian kompetensi keterampilan ini bisa melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik. Nah, pada KD 3.1 ini teknik yang digunakan yaitu observasi. Nah, dalam observasi ini guru atau pendidik menilai bagaimana sikap siswa selama mempelajari kompetensi dasar 3.1 ini. Kemudian untuk penilaian kompetensi pengetahuan 3.1 ini yaitu bisa melalui tes tertulis yang berupa uraian.
Selain tes tertulis juga, penilaian bisa dilakukan melalui penugasan, yang mana penugasan ini berupa lembar kerja siswa. Nah, untuk bentuk instrumennya sendiri, itu bisa pengamatan selama proses pembelajaran, kemudian ada pekerjaan rumah, dan tes uraian. Nah, untuk kompetensi dasar 4.1, itu penilaian yang bisa digunakan yaitu penilaian produknya serta penilaian dalam praktik terkait KD 4.1 ini. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Salma. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk Dewi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, berdasarkan pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016, bahwa alokasi waktu ini sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Nah, alokasi waktu ini merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, penentuan alokasi waktunya tersebut pada setiap KD itu didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu pada mata pelajaran per minggu. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 36 tahun 2018 tentang kurikulum 2013 SMA dan MA untuk mata pelajaran biologi yaitu 4 jam per minggu. Nah, untuk ketentuan 1 jam pelajaran dalam 4 jam per minggu itu yaitu telah ditentukan pada Permendikbud tersebut yaitu 45 menit. Jadi untuk alokasi waktu yang kita tulis dalam silabus yaitu 4 dikali 45 menit, yaitu 4 jam pelajaran per minggu dengan waktunya yaitu 45 menit. Jadi kita tulis untuk alokasi waktu pada KD 3.1 yaitu 4 kali 45 menit. Kemudian untuk KD 4.1 kita tulis kembali 4 kali 45 menit. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai sumber belajar. Nah, setelah kita menentukan alokasi waktu, selanjutnya kita pada bagian sumber belajar. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Nah, jadi sumber belajar ini merupakan semua sumber, baik berupa data, orang, metode, media, dan tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi untuk menunjang atau memudahkan proses belajar siswa tersebut, dapat menggunakan sumber belajar berupa buku, media cetak dan elektronik, dan alam sekitar, serta sumber belajar lain yang relevan. Nah, pada KD 3.1 ini kita menggunakan sumber belajar yaitu buku. Yang pertama, kita dapat menggunakan buku siswa biologi untuk SMA MA kelas 11 edisi revisi.
Jadi untuk sumber belajar yang pertama itu dapat menggunakan buku siswa biologi untuk SMA MA kelas 11 edisi revisi. Kemudian untuk sumber belajar yang kedua, kita dapat menggunakan LKS atau lembar kerja siswa. Dan sumber belajar yang terakhir, kita dapat menggunakan buku interaktif biologi untuk SMA dan MA. Nah, untuk sumber belajar ini dapat disesuaikan dengan KD dan kelas pada mata pelajaran biologi tersebut. Serta ada juga peraturan perundang-undangan untuk penilaian kelayakan buku. Untuk setelah kita menentukan sumber belajar untuk KD 3.1, yang selanjutnya kita menentukan sumber belajar untuk KD 4.1. Gak ada. Baik, jadi untuk sumber belajar ini kita tentukan untuk disesuaikan dengan KD 3.1 dan KD 4.1. Itu menggunakan 3 sumber belajar tersebut. Baik, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Dewi. Baik, jadi sekian dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.